hari ini hari pembuka ya. Sebenarnya hari pembuka lawang. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Semoga semua pada Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk kali ini kawan-kawan semua, untuk usaha thrifting itu ya tadi dan tinggal tentukan aja itemnya apa gitu. Kita masih bahas tentang pakaian thrifting ya, bal-balan. Kenapa? Karena memang sesuai dengan usaha kita per hari gitu. Kita usaha kita menjual bal-balan. Jadi kita bahas juga ya untuk memperkenalkan satu usaha kita gitu. Jadi buat teman-temanku yang mau usaha thrifting, boleh langsung DM kita, tanyakan item apa yang Anda cari, item apa yang dibutuhkan gitu. Ada item anak-anak, dewasa, atasan, bawahan, dia ada ya. Tergantung item apa sih yang dibutuhkan, yang dicari gitu. Lokasi kita di Bandung ya, di Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini di hari Senin juga kita udah beberapa bal pengiriman. Barangnya udah kita kemas juga, beberapa bal dari kemas. Ada yang ke Bengkulu, Palembang, Sulawesi, Papua juga ada tadi sebagian. Di thrifting itu ya itemnya banyak banget ya. Jadi kalau mau mulai usaha thrifting itu tinggal pilih aja mau yang mana nih, mau lari ke item mana nih gitu. Karena jenis item pakaian dalam pakaian thrifting itu semuanya ada gitu. Ada celana, ada kaos, ada jumpsuit, ada gitu, ada semua dia. Tinggal tanyakan aja item apa sih yang dibutuhkan gitu. Sekali lagi saya jelaskan, di bal itu ya banyak brand balnya dan banyak kodenya gitu. Jadi kalau kita cari dengan berdasarkan kode dan brand bal itu susah. Makanya cari bal itu bagusnya itu dengan item aja, item apa sih yang dicari. Nah itulah yang ditanyakan nanti ke penjualnya gitu. Karena apa? Kalau kita menanyakan kode, ya kadang bal itu kan maksudnya nggak sama gitu. Mungkin di hari ini orang ada yang masuk GU, di hari ke depan mungkin ada yang masuk bal GSO, di minggu depan mungkin masuk lain gitu. Nah tapi kalau cari aji trading kita boleh gitu. Aji trading, tapi bisa juga dengan item-item lain juga ada gitu. Tapi yang jelasnya kalau aji trading udah jelas di sini tempatnya gitu. Di brand baru banyak ya, ada brand Korea, brand Jepang, brand Cina gitu. Nah masing-masing dalam 3 brand itu mereka punya keunggulan dan kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi kalau kita membandingkan antara ketiga brand itu ya nggak ada bedanya, sama. Di sisi lain yang ini mungkin kelebihannya di sini, yang ini kelebihan di sana. Contoh anak Jepang itu kan brand Jepang itu dikenal dengan brand-brandnya gitu. Sementara kalau brand Korea dikenal sama bahan dan fashion gitu, bahan dan warna gitu atau size gitu. Sedangkan kalau Cina itu dikenal model dan fashionnya gitu. Itu makanya di 3 brand itu antara brand Jepang, Korea, Cina itu mereka mempunyai keunggulan masing-masing dan mempunyai kekurangan masing-masing. Nah untuk memastikan memilih bal itu nanti kita tentukan aja nih segmen kita nih kemana larinya gitu ya. Nah semuanya memang ada keunggulan masing-masing gitu. Untuk mengenai kode bal itu hanya pertanda untuk menunjukkan suatu item gitu. Biasanya itu diambil dari kesingkatan gitu. Singkatan dari satu material item gitu. Makanya kalau tanya-tanya soal kode itu ya kode bal banyak ribuan kode. Baiknya kalau sama pedagang itu tanyanya itu item gitu. Ya. Nah jenis item juga dia campur, semua item tuh ada ya. Oh. Tapi di bal itu kalau kita cari yang random itu nggak banyak, ada tapi nggak banyak. Adanya mungkin dia pakai anak atau track top training, track pen gitu, atau bal yang tipis gitu. Jadi
di Chicken Joe milik hoodie, tapi lebih dominannya ke per item kalau Bali itu ya. Kalau celana dia khusus celana, kalau kaos itu khusus kaos, kalau dress khusus dress, dress kartun, dress sipon beda lagi gitu. Makanya bal itu dia beda karung, beda juga dengan itemnya gitu. Kalau kita cari random, jarang di bal itu, ada beberapa hanya dipakai anak, mungkin di training pakai dewasa gitu. Di bal itu kalian tuh kalau mau tanya item itu tanya ke gudang itu baiknya agar tidak tertipu tuh ya. Yang pertama mungkin tanyakan ini dulu, jangan menanyakan kode. Kenapa kalau kita menanyakan kode? Biasanya orang itu kalau kita tanya ke oknum, biasanya mereka mengadakan walaupun tidak ada gitu, ada untuk apa? Untuk mengetahui memang membutuhkan nggak item itu. Biasanya kalau orang memang mainnya itu kode atau brand, mereka itu terlalu antusias sih untuk mendapatkan brand kode itu. Nah itu biasanya menjadi sarana juga buat oknum masuk ke kita tadi. Makanya baiknya kalau walaupun kita mencari brand tersebut, item tersebut gitu atau kode tersebut, baiknya kita nggak usah menanyakan brand dan kodenya, tanyakan aja itemnya apa sih yang item dicari. Dan nanti gitu, nanti kalau memang ada, tanyakan bal apa gitu. Kalau suka dengan bal itu ambil gitu, nggak usah kita menanyakan kode. Itu juga bagus. Saya juga sebagai pedagang ya, saya sering juga dipermainkan dalam dagang ini. Bahkan ada beberapa yang mengaku sebagai penerima, mungkin sebagai dropship, ada juga sebagian memang membeli, tapi membelinya itu buat menjual lagi ke orang lain, dan mengaku sebagian itu banyak mengaku tuh jadi karyawannya MBL di gudang kita gitu. Buat kalian hati-hati ya, hati-hati dalam hal ini. Makanya kan untuk memulai berdagang itu untuk menganalisis hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tertipu tadi, jadi kita bisa cek itu akun-akun testimoni aslinya gitu, benar nggak sih foto orangnya, profil orangnya, atau kesehariannya berdagang. Kita harus memastikan itu. Setelah kita memastikan itu, kita bisa meminta bertanya kepada teman-teman di sekelilingnya. Walaupun nggak ada, kita bisa scroll nih, berapa lama sih akun dia nih. Biasanya kalau akun-akun yang memang penjual itu mereka akan aktif, mungkin dengan postingan, ada yang dengan live, mungkin mereka akan aktif gitu ya. Jadi harap berhati-hati buat sekarang ini penipu tuh yang target besar itu bukan pemula lagi. Pemula tuh memang iya ada, tapi biasanya orang-orang yang udah sering buka dan orang mau bal-bal itu dan hanya bal itu yang dia mau. Nah biasanya gitu, target mereka juga gitu. Karena ada beberapa di kasus-kasus yang saya lihat di yang udah viral itu, jadi yang terkasus itu item tertentu gitu. Jadi oknum dari orang-orang jahil dari mereka mengambil kesempatan dan kesempitan untuk membuat item itu untuk menipu orang tersebut. Makanya jangan sekali-sekali kita tuh terpaku sama item, dan jangan pernah kita menanyakan ke toko bal itu item dan brand dan kodenya gitu. Tanyakan aja itemnya apa gitu, itemnya aja gitu. Dan juga kita harus memastikan kalau memang benar-benar yang kita beli itu memang benar-benar penjualnya gitu. Jangan sampai kita beli kepada orang-orang yang hanya mau memanfaatkan situasi, cuma mau memosting aja buat menipu orang. Jangan sampai ya, sampai itu sangat tidak diperbolehkan. Makanya harus perlu jangan perhatian ini, teliti. Jadi kita harus benar-benar teliti loh dalam hal ini. Kenapa? Kalau kita nggak teliti ya tadi kita akan canggung, kita akan tertipu, kita akan jadi mangsa dari oknum tadi ya. Hati-hati jangan. Karena apa? Itu yang di Bali lumayan loh. Di Bali ada yang pakai angka 100-an, ada yang di angka 30-an, 40-an. Itu saya aneh itu. Kenapa sih mereka yang udah biasa belanja, udah mengetahui sih penjual yang amanah, kok maunya seketika ditawarkan dengan harga yang begitu murah dengan brand yang mereka cari gitu. Saya anggap sekali. Buat teman-temanku juga, bagaimana sih Bang buat beli barang tuh agar jangan tertipu ya tadi, memastikan penjualnya, melihat akun-akunnya, melihat video testimoni aslinya gitu. Dan juga kalau ada waktu kita bisalah datang langsung ke gudangnya untuk mengetahui di mana sih alamat gudangnya,
siapa sih orang-orang di gudangnya gitu, dan berapa lama sih dia berdagang. Nah dengan begitu insya Allah tingkat tertipu tadi itu akan lebih kecil. Kenapa? Karena pada umumnya seorang penjual itu tidak akan memainkan customernya gitu. Kenapa? Karena orang penjual itu dia tuh semakin hari, semakin lama, semakin bulan, semakin tahun, mereka itu kalau bisa semakin terpercaya gitu. Biar apa? Biar rating mereka tuh naik. Dengan mereka semakin dipercaya, semakin naik ratingnya, mereka akan menjangkau audiens lebih banyak. Jadi kita akan menjangkau audiens lebih banyak gitu, menjangkau customer yang lebih banyak gitu. Semakin customer kita jangkau lebih banyak, tingkat laku barang kita akan semakin besar gitu. Makanya semaksimal mungkin kita itu menjelaskan sedetail-detailnya ke customer mengenai barang yang dia beli itu. Contoh, dia membeli satu barang kita, nah kondisi barang mungkin udah ketindih, yang karungnya udah kempot-kempot, atau memang sebagian isinya itu mungkin udah kurang atau bagian, kita akan jelaskan. Jadi makanya saya itu lebih memilih mengutamakan kejujuran. Dalam perdagangan itu saya, modal utama saya itu kejujuran. Setelah kejujuran, saya jelaskan semua apa sih yang dibutuhkan mereka ini, bagaimana sih bentuk barang yang kita jual ini, saya akan jelaskan sedetail-detailnya itu. Nah setelah itu saya jelaskan, saya akan lari ke tahap kedua, fase kedua, dengan komitmen. Saya komitmen gitu, dengan apa yang barang kita jual, dengan apa yang saya ucapkan seperti itu, barangnya tidak akan ini lain dengan apa yang saya ucapkan dan apa yang saya jual itu gitu. Komitmen. Yang ketiga itu ini apa namanya, kewaspadaan. Saya itu waspada, makanya saya itu kalau untuk kemas barang, setelah barang tuh mau dikirim ke customer, saya selalu ingatkan sama teman-teman di gudang untuk memaking yang rapi, mengkasih plastik atau menjahit yang rapi, kalau bisa 2-3 lapis plastiknya. Buat apa? Buat memastikan barang itu agar memang benar-benar aman dan tidak basah gitu. Begitu. Makanya inti kejujuran saya dalam dagang itu, kalau saya ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain, kalau saya itu pertamanya modal saya itu ya kejujuran. Setelah kejujuran, saya juga mempunyai beberapa rencana gitu, bagaimana sih buat usaha kita nih laris laku, bagaimana sih biar dikenal orang gitu. Setelah itu saya mencoba untuk mengatur manajemen itu. Jadi saya usahakan agar keuangan saya itu tidak berantakan. Jadi saya coba atur itu mulai dengan hal-hal dasar saya coba gitu. Mungkin dengan menertibkan untuk uang keluar masuk, atau dengan tidak terlalu ini boros dalam satu ini. Makanya buat kawan-kawanku perlu banget itu. Intinya itu kalau mau berdagang itu ya, selain dari kemauan, yang pasti kemauan itu kan yang utama. Kalau nggak ada kemauan kan kita nggak akan mungkin dagang gitu. Itu pada umumnya begitu. Nah setelah kita ada kemauan, setelah toko kita dibangun, tolonglah bentuklah itu dengan kejujuran. Itulah pastinya, bentuklah semua itu dengan kejujuran. Kenapa? Kalau semuanya sudah kita bentuk dengan kejujuran, insya Allah walaupun lambat naiknya, nanti akan naik juga gitu. Kan kalau sukses itu nggak harus cepat, sukses itu nggak harus buru-buru. Sukses itu boleh dengan prosesnya, dari tanggal 1 ke tanggal 2, tanggal 2 ke tanggal 3, tanggal 3 ke tanggal 4, itu yang bagus itu. Jangan itu tanggal 1 langsung ke tanggal 10, nanti mau turun, pas kita mau turun ke tanggal 9 kita nggak tahu ada apa di tanggal 3, tanggal 4 itu gitu. Lebih baik step per step gitu, naiknya itu. Dan saya itu ya ini selain kita punya kejujuran, kita juga ada kedisiplinan gitu. Jadi kita tahu nih jam berapa kita harus kerja, jam berapa kita harus memposting, jam berapa nih kita harus mempunyai rencana-rencana gitu, kapan sih kita harus mengunggah gitu. Jadi itu semua memang didasari dengan proses-prosesnya teman-teman. Teman-teman boleh mulai hal itu dengan hal-hal dasar gitu, mencoba dengan hal-hal dasar. Ini siapa nih? Jadi buat yang mau usaha itu boleh gitu, usaha apa aja boleh ya, tapi tentunya kalau kita kan thrifting, kalau usaha barang kita masih menawarkan item pakai thrifting. Jadi buat teman-teman untuk menganalisis hal-hal yang tidak diinginkan tadi, boleh juga langsung berbelanja ke saya gitu. Lokasi kita di Bandung ya,
Banyak juga orang bertanya, kenapa sih Bang Bandung sekarang banyak oknum-oknumnya? Sebenarnya ya, oknum itu di mana-mana kan. Bukan di Bandung aja, cuman terkadang karena mungkin di Bandung ini pasar yang luas kalau untuk thriftingnya. Nah jadi itu kesempatan juga buat para oknum gitu, meyakinkan dari para customer yang memang mudah dipengaruhi gitu. Biasanya orang-orang yang tertipu itu orang-orang yang mudah dipengaruhi gitu, contohnya begitu. Jadi begitu, makanya kalau mau belanja itu ya namanya juga Bandung tempat thrifting ya. Jadi orang-orang yang jahil itu tadi mereka membuat kesempatan gitu, kesempatan. Makanya oknum-oknum tadi mempunyai peluang gitu. Peluangnya tadi ya orang-orang yang tidak mengenal siapa penjualnya, orang-orang yang tidak mengetahui harga. Makanya di sisi lain kita harus waspada, di sisi lain kita harus juga mengenal sama harga gitu. Jadi harga, karena harga Bali itu dia itu walaupun beda nggak jauh amat bedanya gitu. Kalau bedanya itu mungkin toko sebelah ranyakan harga kaos cewek itu panjang sangat pendek di 5 juta, toko sebelah mungkin di 48, 47 itu wajar. Tapi kalau toko sebelah di 2 juta, nilai 5 juta itu nggak masuk akal. Itu boleh ditanya, boleh dicek lagi akun-akunnya gitu. Karena ya setiap barang yang masuk itu harganya itu biasanya begitu, nggak berubah-ubah, karena ya pada dasarnya modalnya juga sama gitu. Tinggal lagi untuk harga murah dan mahal itu cara mereka mengelolanya gitu. Mungkin ada yang mau ada bekas samar ini yang untung di sini angka penjualan segini gitu, makanya itu ada perencanaan pemasaran semua. Nah, kita kalau membeli barang itu pastikan segelnya aman, istilahnya kawatnya belum dibuka gitu. Kenapa? Kalau segelnya kawatnya udah dibuka ya biasanya yang bagus-bagus tadi udah hilang. Dan juga biasanya kita itu terpengaruh nih dengan satu postingan yang memang video di atas itu brand semua gitu. Jangan tertipu itu. Kenapa? Kalau di dalam bar itu ya sama, terkadang itu settingan dari pembeli penjual gitu. Maka kalau saya itu dulu melibat tuh nggak mau beli yang udah disetting atau yang udah diacak-acak, nggak mau. Saya mau beli itu ya walaupun dia di video kan dibuka karung aja gitu, jadi otomatis isinya itu masih utuh, masih aman. Sementara kalau barang yang udah di tarik sini tarik situ, udah di setting udah ini, biasanya akan ada kurangnya gitu. Kalau saya ya sebagai pembeli dulu, saya kan juga pernah tuh jual eceran ini, kan lama juga saya jual eceran ini baru saya bisa jual bal itu. Kalau saya itu yang penting ya itemnya itu dan juga barangnya itu posisinya itu masih ini, saya itu belum diacak-acak isinya itu. Saya paling nggak mau kalau beli barang itu acak-acak gitu. Itu juga bisa jadi kita untuk cara membeli bal gitu. Cara membeli bal itu sebelum kita mengenali orangnya, kita harus mengetahui juga tokonya di mana. Kalau memang ada waktu, kita bisa datang langsung ke gudangnya untuk memastikan, ke tempat dia yang memastikan apa sih yang dia jual, bagaimana sih cara menjualnya gitu. Kita harus bisa memastikan itu. Ini penting banget loh buat kawan-kawan yang mau mulai usaha. Karena apa? Jangankan kita ya, kita sebagai pembeli, saya pun sebagai pedagang itu ya itu. Makanya pedagang sama saya itu sebenarnya nggak sesimpel itu. Bersama saya tuh ya memang harus dengan cara-cara saya gitu. Mungkin dengan cara-cara saya harus mengetahui siapa pembelinya gitu. Jadi mengetahui itu karena buat apa? Buat meyakinkan kalau memang orang itu tidak menipu buat orang lain. Karena kan sekarang kan banyak orang memanfaatkan atau mengatasnamakan. Makanya saya itu kalau pembeli itu memang harus begitu gitu. Karena apa? Biasa saya itu udah berapa kali tuh kejadian orang yang mengatasnamakan gudang kita. Itu makanya saya itu tegaskan berulang-ulang kali di dalam grup
rekening MBL itu ya cuma atas nama Muhammad Alka, selain itu di luar tanggung jawab gitu. Jadi begitu teman-teman, jangan takut dalam memulai usaha, karena usaha itu ya bagus juga. Bagus, usaha itu buat kita memotivasi kita untuk melangkah lebih ke depan gitu. Kalau dibanding-bandingkan ya, saya dulu kan juga sebelum usaha berdagang itu saya juga pekerja gitu, pekerja harian gitu. Kalau dibanding-bandingkan, kalau untuk penghasilan mungkin enaknya kerja itu karena penghasilan tetap gitu. Dan dagang itu penghasilannya nggak tetap, dia tergantung dari cara bagaimana lakunya barang itu gitu. Tapi kalau memang saya masuki di dunia perdagangan itu, memang voidnya di perdagangan itu memang besar gitu. Jadi untuk gaji kita tadi nggak menentu, kadang mungkin menurun, kadang bisa rugi, kadang bisa untung besar gitu, memang nggak menentu dia. Makanya saya kan suka juga namanya tantangan. Mungkin sebagai teman juga yang menyaksikan video ini ada sebagian mungkin yang suka juga dengan hal-hal yang ditantangan itu. Nah, tantangan dalam bisnis thrifting ini itu ada gitu. Contoh, kakak beli satu bar, kakak nggak tahu tuh isinya berapa banyak brandnya, berapa banyak barang rejectnya, dan berapa banyak barang yang bisa jadi barang kepala, barang badan, dan barang ekornya. Jadi kita tuh membuat pikiran kita tuh penasaran terus gitu, buka bal lagi sampai kita tuh kalau buka bal itu ya rasanya itu penasaran tuh besar banget, pasti kan yang dirasakan seperti itu. Kenapa? Iya, karena kita tuh pengen tahu nih, kita kan sementara kalau kita beli barang-barang lain mungkin nampak, oh ini isinya bentuknya begini, oh ini udah cacat kakinya, oh ini masih ori, masih baru, ini masih bagus gitu kan. Kalau kita beli barang yang bukan berbentuk bal, tapi kalau bal ini memang dia tuh ada sensasi. Menurut saya begitu, sensasinya itu saat kita memotong tadi itu tingkat antara senang dan penasaran tadi itu bercampur aduk gitu. Jadi ada greget dalam itu. Jadi di bal juga dia tuh harga penjualnya nggak sama gitu. Jadi di saat kita udah memisahkan barang kaki, barang ekor, dan barang kepalanya itu, nah itu juga yang enak tuh. Kalau kita udah memutuskan nih, oh barang kepala di harga segini, barang badan di harga segini, barang kaki di harga segini, kita udah memutuskan. Nah itu juga menjadi enaknya gitu. Dan juga kita tuh ada ini struktur perdagangannya itu memang dia tuh ini dari barang atas, barang badan, barang bawah, barang kaki gitu. Jadi begitu cara berdagangnya itu. Dagangnya itu lebih ada apa namanya itu, ada chemistry gitu. Makanya saya dulu waktu pertama buka bal itu, pas buka itu rasanya tuh campur aduk, rasa senang, rasa sedih, rasa penasaran, pokoknya semua rasa itu ada. Nah, pas barang dibuka udah mengetahui kita apa yang kita buka. Jadi apalagi pas kita buka ada satu brand atau apa, itu bikin lebih penasaran loh. Rasa penasaran mungkin sama yang dilakukan sama semua pedagang gitu juga ya. Makanya begitu kecewanya orang ketika orang membuka kaos dapatnya itu hoodie, orang mau pakai dewasa dapatnya itu anak gitu. Begitu kecewanya, saya juga merasakan. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah mendapatkan hal-hal seperti itu. Bahkan saya dulu membeli hoodie nggak pernah isinya itu kaos, beli pakaian dewasa nggak pernah isinya pakaian anak, nggak pernah. Karena apa? Saya itu udah mengenal satu penjual dulu. Makanya saya sarankan kepada pembeli itu, kalau udah mengenal satu penjual itu yang benar amanah, kita udah tahu alamat dia, kita fokus satu orang saja. Walaupun terkadang barang dia kan nggak mungkin ready terus itu. Nah, kita bisa minta bantuan dia. Jadi minta bantuan dia, meminta si penjual tadi mengantar barang ke tempat dia gitu. Nanti minta bantuan dia untuk memastikan barang tersebut, fotoan barang tersebut, memastikan barangnya di tangan dia gitu. Kalau bisa transfer juga ke orang yang kita percaya itu gitu. Jadi buat teman-teman begitu ya. Setelah mendapatkan toko penjual yang amanah, kita udah lihat testimoni real dia, testimoni asli dia, kita fokus aja ke orang itu, jangan pindah-pindah gitu. Di gudang kita ini alhamdulillah karena
walaupun kadang-kadang barang-barang di kita tuh nggak ada, orang belanja di gudang lain, jadi mereka kirim terus kita, karena ada beberapa pelanggan kita tuh ngirim barang yang dia beli ke orang lain ke gudang kita gitu. Jadi selalu aktif tuh di gudang kita gitu. Nah, buat kalian juga yang mau seperti itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tertipu tadi, bisa juga seperti kakak-kakak yang udah percaya sama kita itu, jadi menitipkan barang di gudang kita walaupun agak berarti ke orang lain gitu. Di gudang kita ini kalau rame, terkadang orang nitip dari Makassar ya, dari Sulawesi, dari Kendari, dari Papua, bahkan dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan gitu, banyak nitip gudang kita. Kalian kalau nggak mau tertipu bisa juga loh, kalau kalian percaya sama saya. Jadi membeli barang orang lain di gudang kita nanti, biar untuk memastikan, walaupun ya saya itu cuma memastikan aja barangnya itu ada gitu, dan kakak bisa transfer dan barangnya akan dikirim. Tapi kalau untuk kebagusan atau keimanan barang saya juga nggak bisa memastikan, karena juga saya sebagai penjual ya, saya tahu isi barang itu setelah ada yang bongkar gitu. Setelah barang itu ada yang bongkar, jadi baru saya mengetahui isinya gitu. Buat abang-abangku gitu ya, biar kita tuh bisa saling jaga gitu. Karena apa? Saya itu mikirnya gini, kalau semua orang sudah pernah tertipu, semakin banyak orang tertipu, maka peminat thrifting pun akan semakin dikit gitu. Kenapa? Ya karena kemungkinan orang udah kecewa dengan usaha thrifting karena udah sempat tertipu gitu. Dan kita juga sebagai pedagang merasa dirugikan dengan adanya oknum-oknum itu sebenarnya. Makanya tiada tuh bahasa oh si pedagang itu menyembunyikan si penipu, nggak ada itu. Karena apa? Si penipu juga kadang kita nggak tahu, nggak kenal gitu. Kadang kita memang baru lihat waktu dia viral. Oh dia viral nih, baru kita lihat gitu. Sekarang kita nggak tahu dia di gudang siapa, atau dia cuma keliling-keliling video-video kemarin, kita kan nggak mengingat semua. Karena di Bandung ini banyak juga orang-orang tuh ada yang jasa pengangkutan, jasa pelangsiran, jasa perapian pengemasan barang gitu, banyak seperti itu. Jadi kita terkadang kita juga sebagai pedagang bukannya menyembunyikan, tapi memang kita nggak tahu siapa sih. Tahunya itu seketika mereka udah viral gitu. Makanya sebagai pembeli juga kita harus ini berpikirnya memang harus cerdas gitu. Jadi cobalah cari akun-akun toko-toko yang benar-benar amanah gitu, yang benar-benar mereka tuh berdagang yang mau kita beli itu gitu. Kalau enggak, kita cari satu orang kepercayaan di Bandung, atau orang-orang gudang juga, orang-orang yang memang udah kita percaya, bos-bos yang udah kita percaya, kita bisa minta bantuan mereka nanti di saat kita beli barang orang lain. Bisa juga biasanya seperti saya nih, saya nggak iri walaupun item saya ada, sementara customer saya mau item itu bahannya itu brand itu, saya nggak apa-apa, nggak iri saya. Kenapa? Ya kenapa, daripada dia nanti tertipu atau gimana, dia nggak akan membeli barang lagi gitu. Makanya saya nggak ada iri-irian dalam perdagang itu. Saya selalu ungkapkan kepada beberapa customer saya, kakak jangan bingung, nggak harus apa item saya ketika item saya ada kakak mengambil item lain, kakak nggak mau itu, jangan seperti itu, karena itu ada di selera masing-masing dalam perdagang gitu. Mungkin item saya ini kakak lebih cocok ke item brand itu, nggak apa-apa gitu, jangan takut ya. Saya juga sebagai pedagang, saya kan pernah juga menjadi pembeli gitu, pembeli pakaian bal, atau menjadi pembeli yang eceran. Saya tahu nih, karena semuanya itu nggak bisa dipaksakan, itu tergantung selera gitu. Saya juga nggak pernah nih memaksakan. Kalau ada orang nanya, ya kak yang adanya ini gitu. Ini juga pelanggan saya bilang, oh bang ya, kalau brand ini ada nggak ada, itu ada bang di gudang sebelah. Nah nggak apa-apa kalau ada di gudang sebelah, kakak menyukai item itu ya bawa aja ke gudang kita, nanti biar saya kirim gitu. Minta orang gudangnya buat gudang kita gitu. Tapi ya intinya kita harus ini dulu ya, harus benar-benar pasti gitu, takutnya nanti orang udah capek-capek membawa barang ke gudang kita. Banyak juga seperti itu loh.
ada yang capek-capek mau udah ngurusin kita, tidak kita pastikan barangnya itu keamanan barangnya, dan ini seketika dia itu cancel. Jadi kan kasihan juga sama orang yang udah bawanya, seperti kita juga kalau gitu. Itu juga sering lah seperti itu, barang yang udah kita kemas, yang udah dirapikan, yang udah dipastikan, udah dijahit rapi, udah dikasih nama, udah begitu senangnya, udah habis ekspedisi, tiba-tiba nggak ada kabar gitu. Jadi kita juga harus ada ini adab ya. Setelah ada adab. Kenapa? Adatnya begini, di suatu saat kita menanyakan harga barang, udah dikasih harga sama penjualnya atau bagaimana, kita nggak usah, jangan terlalu ini nampak kalau nggak maunya gitu. Bilang aja dengan alasan yang memang tidak sesuai gitu, jangan langsung pergi. Kadang-kadang orang juga capek loh, seperti di Bali ini kan barangnya berat, kalau orang bisa video kan terus tiba-tiba hilang, itu mereka tuh pasti akan ini begitu kecewa gitu. Nah, dengan kita mengecewakan orang lain, itu tidak baik loh dalam berbisnis itu. Makanya kalau kita memang nggak mau sekali video kan, kita mau bilang baik-baik, bang, mohon maaf, aku mencari item itu cuman untuk banyak orang suka atau bagaimana, nanti kalau abang ada lagi videokan lagi bang, kirim saya lagi begitu. Kalau memang nggak cocok sama harga ya kita bilang aja, bang, aku dapat segini loh, nah, gitu. Jadi kita tuh emang harus ada adab sih selain itu dari pembeli, dan juga memang harus komitmen gitu. Di Bali ini penjual Bali ini banyak juga, kalau di Bali banyak, tapi ya kalian tuh kalau mau cari toko-toko yang mana itu, ya itu minimal lah kalian tuh memang harus rajin scroll loh akun dia, lihat dia aktif gak akun dia, jam berapa tayang live-nya gitu. Memang harus benar-benar kalau tahu, kalau bisa tuh minta kontak ekspedisi gitu yang kita kenal, dan nanti kita bisa tanyakan ke dia, ke orang itu gitu. Jadi begitu juga bagus tuh buat sarana agar kita tidak tertipu. Biasanya ya kegagalan orang yang berbisnis itu tadi, selain mereka itu tidak teliti, tidak mempunyai perencanaan, tidak mengenal pasar, tidak keuangan berantakan, dan mau cepat untung, nggak mau rugi, biasanya itu nggak punya mental gitu. Itulah biasanya kegagalan orang dalam memulai bisnis itu gitu. Nah, kelakuan produk itu, kegagalan orang itu bukan karena produknya jelek gitu, tapi karena lima tadi, kebanyakan di sana letaknya. Makanya kalau kita mau usaha itu, marilah kita bentuk lima itu. Kita harus bentuk kewaspadaan, kita harus bentuk perencanaan, bentuk manajemen keuangan yang rapi. Jangan takut untung, jangan takut rugi gitu. Terus menjadi mental. Setelah kita bentuk 5 itu, insya Allah kemungkinan sukses itu akan lebih besar, Kak. Itu faktanya. Kenapa? Saat kita memulai usaha, kita merasa bingung dengan mengelola itu tersebut. Bingung nih, takut rugi nih, takut untung, takut gak laku nih, takut tertipu nih. Nah, kita akan semakin hari pikir kita akan semakin pendek. Jadi ide-ide pun yang udah datang, yang sudah tumbuh di kepala kita itu biasanya hilang sendirinya. Sementara kalau kita udah waspada, kita udah perencanaan dagangnya, kita udah mengenal pasarnya, manajemen kita udah struktur dengan baik gitu, terus kita punya mental. Nah, ide-ide tadi walaupun tidak salah sama sekali, dia akan cepat tumbuh, entah apa itu datang dari mananya. Jadi kita punya perencanaan sendiri gitu. Makanya memang dibutuhkan 5 itu. Kita harus bentuk 5 itu. Setelah bentuk 5 itu, ya kita harus terjun gitu. Terjun. Nah, setelah kita terjun, ya kita fokus ya, kita harus fokuskan satu item gitu. Kenapa? Di Bali ini kan setiap item itu kan beda-beda gitu. Nah, kita fokus satu item karena yang kita beli juga satu baru satu item. Fokus satu item karena satu item itu dia tuh beda itemnya, beda juga ilmunya gitu. Beda barang mana yang mahal nih di item ini, barang mana nih yang bisa jadikan barang badan nih, barang mana nih yang bisa jadikan barang kepala nih gitu. Memang beda-beda dia. Makanya setelah kita memutuskan
Nah kita mau memulai nih membentuk toko kita. Nah kita harus memutuskan dulu nih, boleh dengan kita mengenal pasar dulu, mengenal nih apa sih yang kebutuhan orang di sekeliling ini gitu, apa sih orang yang dibutuhkan orang di sekeliling toko kita ini, apa sih yang sering cari orang gitu, mengenal pasar itu. Nah setelah itu kalau bisa tuh kita bukanya tuh jangan satu, minimal dua lah ya, dua kalau bisa begitu. Tapi kalau memang ada keuangan cuma satu, boleh juga satu dulu gitu, tapi minimal dua. Karena apa? Di dua bar itu pertama kita bisa, ini cara pembuka, cara mengelolanya. Karena saya juga senior loh di bidangnya, di bidang pengeceran ini saya juga biasa. Jadi pertama saya buka tuh dua bal, kita buka dua bal. Item apa aja? Jadi kita pisahkan barang-barang kepalanya, kita pajanglah separuh barang kepalanya, jangan semuanya dipajang loh. Caranya separuh dulu barang kepala. Mungkin di dua bal itu kita mendapatkan misalnya 200 pieces barang kepala. Nah pisahkan 100 pieces gitu. Nah setelah dipisahkan, nanti uangnya udah dapat, udah terkumpul nih, kita siram lagi. Tapi jangan langsung, nggak mungkin. Biasa kan kalau toko itu kan nggak mungkin langsung rame gitu, karena orang nggak punya tahu. Biasanya itu dengan dengan waktu juga, semakin lama waktunya mungkin semakin banyak orang tahu bahwa kita berdagang itu. Nanti minggu depan kita pajang lagi 20 pieces, 10 pieces gitu. Nah setelah kita pajang lagi, biar orang tuh ada warna, dagang kita tuh ada warna. Nah setelah itu kita pajang lagi 20 pieces lagi, barang-barang baru lagi, sampai benar-benar kita mendapatkan modalnya. Tapi setelah mendapatkan modalnya, uangnya itu jangan dimanfaatkan ke yang lain gitu. Jadi jangan dulu buat, kalau bisa tuh jangan dulu ngambil keuntungan dari pertama itu. Kita ambil keuntungannya nanti di akhir aja, di barang aja nanti. Nah, jadi setelah dapat uangnya itu buru-buru belikan barang gitu. Nah kalau kami belikan barang itu juga cara dagangnya. Jadi kita itu kalau bisa, walaupun kita offline ya, dagang satu toko. Karena saya itu nggak online kemarinnya, saya itu dagangnya dari tahun 2018, 2017, 2018 itu online aja gitu. Jadi dagangnya itu harus ada perubahan. Perubahannya dalam kategori ya kita pajang itu harus berubah-ubah gitu. Mungkin hari ini kita tongolkan barang yang brandnya di depan, di hari kedua mungkin kita taruh di belakang, di hari ketiga mungkin kita taruh di tengah. Kita harus ada warna, jadi orang melihat pun toko ini berubah-ubah loh, ada barang baru nih. Jadi orang tuh penasaran tuh bukan karena itemnya, tapi karena barang barunya gitu. Jadi orang yang udah masuk tuh penasaran sama bahan barang barunya. Jadi mereka yang udah masuk, yang kemarin mungkin nggak mau dengan item itu, setelah masuk kembali, nah mereka akan menyukainya. Karena apa ya, nggak jarang orang tuh seketika menyukainya, seketika mau membelinya, jarang. Ketika melihat, udah beberapa kali melihat, baru mereka membelinya. Biasa begitu. Saya udah pelajarin itu semua. Jadi bisa juga seperti itu kawan-kawan ya. Jadi kalau memajang itu dipastikan kalau memang kita mempunyai karyawan, pastikan pajangannya itu berubah-ubah gitu. Jadi mungkin di hari Senin baju yang brand ini, brand apa namanya itu di depan, nanti hari Selasa di belakang. Tapi tetap kita harus pisahkan. Yang harus kita pisahkan dalam menjual trip itu, barang-barang brandnya harus pisahkan gitu. Jadi jangan semua barang brand itu dimunculkan gitu. Biar toko kita tuh selalu ada warna, selalu ada masuk lagi nih, mungkin ada yang lain-lain gitu. Karena sebagian orang itu yang menyukai brand itu ya biasanya mereka tuh kalau udah lihat nggak ada brandnya atau nggak ada karakter yang indahnya atau bahannya itu kurang cerah, mereka nggak akan masuk gitu. Kita harus pancing. Makanya itu sama kayak hoax juga, sama kayak kita buat konten kreator konten, mempunyai 3 detik hoax dalam awal itu untuk meyakinkan orang. Sama kayak kita offline, kita harus setelah orang melihat tuh merasa penasaran gitu. Itu bagaimana orang masuk, bukan bagaimana orang membeli. Tapi setelah orang masuk, orang membeli. Tapi setelah bagaimana orang membeli, kan orang yang masuk pun nggak mau kan gitu. Makanya memancing itu, mancingnya itu ya dengan tadi kita harus berubah-ubah nih. Contohnya kakak berdagang di pasar, nah saya lewat di sana, pas saya lihat, tokonya jualan ini loh, saya masuk lagi, warnanya seperti ini, masih seperti ini loh. Tapi kalau saya lihat yang kedua, warnanya berubah, ini berubah lagi nih, barang baru lagi nih, masuk lagi 3, walaupun saya belum ada niat mau beli, ini baru lagi nih, belum saya masukkan. Keempat, ini baru lagi nih, penasaran nih, pasti rasa penasaran itu pasti ada.
saya masuk. Yang awal saya nggak membeli jadi membeli begitu. Makanya itu menumbuhkan itu, membentuk itu ya seperti itu. Ya harus sih orang itu menyukai itu, setelah mereka menyukai, mereka belum membeli, mereka akan melihat kebutuhannya apa sih, benar-benar butuh atau enggak sih gitu. Nah, orang menyukai membeli itu setelah orang-orang itu sering melihat, oh lihat ini lagi. Ujung-ujungnya rasa suka itu rasanya sama kayak cinta gitu. Semakin kita sering ketemu, walaupun tiada cinta sekalipun, kalau kita bertemu terus, saling pandang, saling teleponan, video call, nanti rasa cinta itu akan tumbuh sendiri gitu. Sama kayak kita menyukai satu barang. Itu juga makanya perlu banget tuh warna-warna lain dalam satu toko itu. Jadi harus ada karisma lah, harus ada yang menonjol lah di toko-toko itu gitu. Biar orang itu semakin hari itu, wah masuk lagi nih. Nanti orang yang udah beli itu, mereka lewat lagi, lihat lagi ada yang baru lagi, masuk lagi. Jadi kita tuh otomatis tuh udah memikat, memancing orang gitu. Nah, masuk lagi orang yang beli tadi, masuk lagi karena ada barang baru lagi. Makanya biasa tuh barang itu aja nih kelola, tinggal ditimbulkan aja. Makanya saya tuh kalau dagang kemarin tuh saya memang benar-benar pisahkan barang kepalanya. Contoh, awal dulu kan saya kan bukanya kan kaos oblong cowok. Nah, kaos oblong cowok itu saya dapat berapa persen barang kepalanya itu tetap saya pisahkan, saya timbulkan aja di sedikit mungkin dengan 10% pertama saya timbulkan. Nanti setelah peminatnya tahu nih, jadi untuk memancing aja. Masuk lagi, hari esok tambahkan lagi 2, hari esok tambahkan lagi 2, tapi barang kita tambah itu harus menonjol di depan gitu, harus benar-benar langsung nampak tuh di mata mereka tuh, apa mereka harus masuk dulu gitu. Makanya pajang itu barang kawala itu di depan dulu. Bisa juga kita obrol juga bagus tuh, jadi kita pajang barang-barang kepala di depan, sementara di dalam ini kita ada sistem diskon gitu. Ini barang kepala tetap dengan harga sama, itu memancing juga. Walaupun nggak ada niat orang mau beli barang yang kita tempat pajangkan dalam tadi, kalau orang masuk ada baca diskon tadi, mereka akan penasaran nih. Karena udah lihat tuh item di atas itu yang bagus-bagus nih. Itu juga strategisnya, dan pemasaran itu begitu juga bagus. Banyak cara orang dalam perdagangan itu ya. Jadi kalau kita mau dagang itu ya tadi memang harus konsisten satu item dulu gitu. Konsisten satu item, kita harus benar-benar menghafal lah, harus hatam lah satu item itu gitu. Yang berubah-ubah itemnya. Kenapa kalau kita berubah-ubah? Yang kita berubah itu warna yang kita perdagang dengan itemnya itu. Kalau kita merubah itemnya, nanti personal branding itu lambat dikenal gitu. Jadi orang juga mau condong nih, mau cari kaos, mau cari baju atau tempatnya beda kayak kita jual-jual barang, mungkin ya barang-barang yang grace ya. Barang grace itu biasanya lengkap tuh di sana, kecuali memang toko kita udah besar gitu. Kalau kita udah banyak nggak apa-apa, jual semua brand nggak apa-apa, itu semua item nggak apa-apa. Tapi kalau modal kita masih minim-minim ya, kalau menurut saya sih walaupun kita punya ada modal, mending kalau usaha itu diawali dengan hal-hal dasar dulu gitu. Jangan langsung kita mendadak langsung naik, takutnya begitu naik langsung turun gitu. Hal dasar dari fase ke fase, dari step per step, dari tangga 1, tangga 2, tangga 2, tangga 3, tangga 3, tangga 4, terus kita sampai begitu gitu. Juga bagus. Karena apa? Ya kalau kita udah merintis dari awal terus menaik dengan sedemikiannya, menaik lagi dengan sedemikiannya, insya Allah kemungkinan gagal itu nggak akan gitu. Asalkan kita selalu konsisten. Selain konsisten, biar toko kita itu cepat dikenal orang, mau dikenal orang, dan orang yakin belanja kita, walaupun tidak bertemu sama sekali, kita harus camkanlah di hati kita ini rasa kejujuran gitu. Kita harus mempunyai rasa kejujuran itu, harus mempunyai kejujuran. Karena para nabi pun begitu dagangnya. Mereka itu dagang apapun, mereka tuh yang pertama mereka lakukan itu ya kejujuran. Mereka akan menceritakan suatu kekurangan dan kelebihan yang dia jual gitu. Itulah makanya butuh banget yang rasa kejujuran itu untuk membangun market kita lebih besar. Kejujuran gitu. Setelah ada kejujuran itu perencanaan juga bagus.
Makanya jangan bingung dalam usaha thrifting. Thrifting ini sebenarnya seru loh. Seru kenapa? Karena ya tadi rasa gadget tuh, rasa penasaran tuh ada. Bisa kita buka satu bar. Kenapa? Karena memang kita nggak tahu apa sih isinya itu. Waktu di awal potong kawat pertama itu rasa penasaran tuh memang membara gitu. Wow nih, wow, kaget dan rasa itu campur aduk gitu. Jadi ada keseruan sendiri di sana ya. Dan juga usaha bar ini juga alhamdulillah ya, sekarang ini udah alhamdulillah udah membantu lah, khususnya untuk masyarakat sendiri yang dulunya mungkin nggak ada kerjaan, yang dulunya itu mungkin dari kaum preman, mungkin dari kaum pencopet, mungkin sebagian juga ada dari kaum orang-orang yang pendidikan, mahasiswa yang nggak dapat kerjaan. Ada usaha thrifting ini alhamdulillah mereka udah punya bisnis, bahkan udah beberapa mempunyai karyawan gitu. Dan usaha ini juga alhamdulillah thrifting ini saya lihat tuh semakin hari semakin banyak loh peminatnya, karena udah masuk juga di seluruh kota, seluruh provinsi, desa gitu. Jadi orang-orang yang modalnya minim tuh udah mulai ada penghasilan di ini, walaupun nggak cukup buat gaya hidup, tapi mereka cukup buat gaya hidup gitu. Ini sangat-sangat menjanjikan banget kalau usaha thrifting ini ya. Dibilang gimana ya, usaha yang nggak kinian atau usaha ini yang mengganggu usaha yang lain, dan sayangkan banget karena usaha ini juga alhamdulillah sedikit banyaknya saya tahu ya, alhamdulillah udah membantu sih dari teman-teman saya, orang-orang di desa saya itu yang dulunya nggak ada pengangguran, yang dulunya nggak ada kerjaan sama sekali, bahkan jangan buat gaya hidup, buat hidup pun nggak bisa. Sementara setelah ada usaha ini mereka udah bisa menyekolahkan anaknya, ada yang sampai S1, S2 gitu. Jadi intinya usaha itu ya pertama itu jangan saling iri gitu. Orang mau dagang apapun ya, karena mungkin mereka udah masuk ke sana, kita nggak boleh mencengkam juga ya sebagai ini, nggak boleh lah selalu mencengkam. Harus memutuskan ini harus usaha ini, harus usaha ini, karena jalan orang itu beda-beda. Takutnya di saat kita mencekam yang ada itu nilai pengangguran tuh akan lebih tinggi gitu, lebih tinggi. Kenapa? Karena mungkin orang-orang yang mungkin yang kalangan hidupnya di atas mungkin nggak tahu, tapi kalau kita yang bawahnya yang mengetahui gitu, kita sering jalan-jalan kemana-mana itu di situ tuh udah banyak tuh orang usaha thrifting itu gitu. Bahkan orang yang satu usaha itu tidak dia sendiri, bahkan dia bisa mengajak orang lain, jadi mengurangi juga, membantu mengurangi orang pengangguran itu. Alhamdulillah ya. Jadi tingkat kegaduhan itu memang alhamdulillah kayaknya udah berkurang gitu. Contohnya tuh di Sulawesi itu banyak loh orang-orang yang memang pengangguran, di Papua, contohnya di Palembang juga begitu. Mana banyak tuh di kampung saya itu orang-orang pengangguran, tapi setelah ada usaha thrifting ini mereka mengajak teman yang lain berusaha. Sebenarnya untungnya nggak banyak loh, untungnya itu bukan cukup buat gaya hidup mereka, tapi kayak saya nih, usaha thrifting ini bukan hidup buat gaya hidup saya, hidup tuh buat kemampuan aja, kemampuan hidup saya biar itu lebih bertahan hidupnya gitu. Jadi walaupun saya itu nggak kerja yang aneh-aneh, nggak kerja yang gimana, saya dagang aja udah bisa menghidupi saya, keluarga, dan juga teman-teman lain, membantu orang yang belum ada kerjaan gitu. Jadi ya usaha ini sebenarnya usaha membantu juga gitu. Usaha ini juga seandainya memang ada kebijakan sih yang memang harus dilarang ya, paling kalau memang untuk memutuskan itu ya setidaknya itu harus ada kompromi, harus ada tindakan. Orang-orang yang udah usaha tuh kalau memang bisa, memang harus ya mereka harus dibantu juga gitu, dibantu cari usaha lain, atau memang kalau enggak tuh kalau memang perlu dikasih pajak dalam bayar thrifting itu, biar masuk juga keuntungan untuk negaranya gitu. Di thrifting ini ya harga pakaian itu nggak terlalu mahal, jadi orang-orang itu mendapatkan brand itu nggak harus dari orang-orang yang punya gaji puluhan juta gitu. Jadi kita pun yang gajinya itu ratusan ribu, 80.000 per hari itu bisa juga lo mendapatkan pakaian yang boleh dikata brand, yang harga tinggi, itu bisa juga dapat harga-harga yang standar gitu. Jadi semua orang itu kita tuh gimana ya,
semua orang itu selera masing-masing loh. Kalau orang kaya, orang yang berduit mungkin mereka bisa mampu lah beli barang-barang yang di mall-mall yang harga yang lumayan. Sementara kalau orang awam itu bukan berat gitu. Jadi kita tuh nggak boleh juga memutuskan satu produk atau menghentikan satu produk kalau memang produk itu memang banyak peminatnya, apalagi produk itu bisa mengurangi jasa pengangguran dalam satu tempat gitu. Dengan begitu, kalau kita memutuskan kita harus menghentikan, ya kita minimal nih sebagai orang atas lah, pemimpin kayak kita sebagai orang sipil harus mempunyai cara gitu, mempunyai cara untuk cari solusi. Kalau memang nggak boleh usaha ini, usaha apa yang harus dijalankan gitu, harus ada jalan gitu. Karena usaha thrifting ini lebih mulia daripada usaha-usaha yang seperti koruptor, mencuri uang negara atau apa ya sebagainya. Makanya usaha ini ya kalau usaha ini udah banyak banget, bahkan orang bukan satu toko itu bisa membawa karyawan 5 atau 6. Nah itu sangat mengurangi buat penganggurannya gitu. Jadi sayangnya banget karena usaha ini juga udah masuk, udah banyak juga yang mulai usaha ini. Di item bar ini banyak loh item bar ini. Kadang kita juga sebagai penjual bar nih nggak fokus ke belinya, nggak di bar aja, kita masih beli produk di sini dengan selera. Kadang selera orang yang jual bar juga seleranya bukan pakai thrifting, kadang pakai yang ini baru-baru. Kadang orang yang jual pakai baru juga seleranya pakai thrifting, itu nggak sama gitu. Karena setiap orang itu punya hak memilih gitu. Buat teman-temanku ya sebagai penjual thrifting itu ya tadi indahnya jual thrifting itu kami dapat di sana gitu. Kita tuh mendapatkan sensasi dalam berdagang itu. Makanya di saat ada wejangan usaha akan ditutup atau dihentikan itu terasa itu sangat dalam gitu. Terasa sangat dalam karena apa? Mungkin anak kita tuh udah sekolah karena kita usaha ini. Orang tua kita tuh udah ada biaya karena kita usaha ini gitu. Makanya banyak orang itu merasa terpukul gitu dengan aturan-aturan yang dibikin. Makanya setelah sebelum bikin aturan itu baiknya itu alangkah baiknya kalau kita tuh mengondisikan itu, melihat sekeliling dulu, lihat di negara di tempat kita tuh apa sih kebutuhan masyarakatnya, bagaimana sih untuk mengatasinya gitu. Nah di bar ini ya harga bar ini dia variasi beda-beda harga bar ini. Jadi mulai dari item apapun ya beda harga karena memang modalnya juga beda-beda dia gitu. Dan bar ini orang juga salah persepsi. Jadi bar ini sama sekali nggak mengandung jamur sekalipun, nggak mengandung bakteri sekalipun. Kenapa? Sebelum barangnya dikemas, barang ini udah disetrika, udah di laundry lagi, udah dikasih obat bakteri. Memang nggak mau bakteri gitu. Dan orang juga mikirnya barang bekas ini semuanya bekas, enggak, semuanya enggak. Jadi di dalam bar ini mungkin ini para senior bisa menjelaskan. Di dalam bar ini dia tuh yang biasa buka barang aja, bagian juga ada yang baru loh, masih ada sisa produk orang-orang tahun belakang mungkin gitu, atau sisa-sisa konveksi nggak laku atau sisa-sisa barang di mall gitu. Dan bar ini juga alhamdulillah dia tuh ya udah masuk di thrifting ini, udah banyak masuk mall-mall gitu. Tentunya dengan harga-harga yang lumayan gitu. Dan penyuka bar ini nggak harus ke kalangan tengah, kalangan atas enggak. Semua kalangan bisa memakainya gitu. Di thrifting ini indahnya begitu. Di saat kita membuka satu item, kita fokus satu item itu. Nah di saat membukanya itulah keseruan yang kita dapat. Jadi kita tuh mendapatkan rasa gut, rasa ini apa namanya itu, penasaran dalam satu bar itu ya. Contoh, di saat kita pertama, saya dulu begitu. Sejak saya dulu buka satu bar, saya tuh penasaran nih, walaupun saya tahu item saya beli ini. Penasaran, apalagi satu dan lihat nih brandnya sini udah nampak nih, nah itu tingkat penasaran itu akan semakin besar kak. Dan penasaran itu akan semakin besar. Kenapa? Karena semakin kita membuka tadi, apalagi udah lihat satu brand, itu penasarannya memang luar biasa gitu. Makanya kita buka satu lembar per satu lembar gitu, melihat kebutuhan barangnya, melihat tingkat brand-brand yang memisahkan barang A, barang B dan barang C nya gitu. Itu seru, sensasinya tuh dapet di sana kalau saya kan.
sensasinya dapat di sana. Sangat seru pas di sana pas buka itu, sangat luar biasa bagi saya. Makanya saya itu kemarin tuh dagangnya itu gitu. Saya itu lebih ke ini ya, jadi keuntungan itu memang ke barang aja gitu. Jadi karena selain saya itu penasaran, saya itu mau membangun usaha saya itu biar besar gitu. Saya buka lagi bannya, dapat uang dikit, dapat uang cukup bebas, saya buka lagi ban sampah. Saya memikirkan menabung gitu. Saya itu mau menabungnya itu bukan di uang kemarin, jadi nggak ada ceritanya uang itu bermalam di ATM saya. Dapat uang cukup di barang, langsung gas. Dapat uang cukup di barang itu, langsung gas. Jadi benar-benar tuh fokusnya tuh selain saya itu penasaran dengan buka bank, saya itu memang pengen membentuk satu toko saya itu biar kelihatan tuh banyak rame terus gitu, banyak terus barangnya gitu. Itulah keindahan dalam berdagang thrifting itu. Saya ada sensasi tersendiri loh yang nggak dapatkan dalam dagang-dagang lain, usaha-usaha lain gitu. Jadi ya, memang ada keseruan di sananya. Itu sangat dirasakan sebagai pedagang ya. Indahnya di sana, sensasinya juga dapat di sana gitu. Makanya saya itu kemarin bukanya itu pertama itu kaos. Setelah berapa tahun, 1 tahun saya buka kaos, fokus di kaos, personal branding itu saya itu udah mulai meluas gitu. Bagian orang itu udah mengenal bahwa saya itu sebagai pedagang kaos gitu. Jadi sebagian orang, jangankan orang customer yang membeli, teman-teman yang sama pedagang pun mereka merapat dulu untuk melihat apa sih yang mereka bisa untungkan dari yang saya jual itu gitu. Makanya tingkat lakunya itu memang lebih cepet gitu, saya bilang cepet gitu. Jadi kita tuh menjualnya itu nggak harus ke customer yang memakai ya, kita tuh menjualnya sama teman-teman juga gitu, teman-teman yang buka item sama gitu. Karena setiap item itu ratusan orang bukanya gitu. Nah nanti saat kita buka, mereka yang udah mengenal akun kita, kalau kita membuka item itu, yang buka item sama, mereka akan stay di sana biasanya, mereka akan melihat tuh apa sih yang bisa dikelola nih, bagaimana nih item, bahan mana nih, size yang mana nih, warna yang mana nih, brandnya mana nih gitu. Jadi traffic kita itu naik gitu, algoritmanya cepat dibaca setelah itu enaknya juga dalam berdagang. Karena setiap orang itu pedagang itu kalau thrifting itu ya mereka tuh ada keseruan di sana, keseruan. Apalagi pas awal ya kita buka bar, kita promosikan live streaming kita. Orang-orang tuh walaupun sebagian orang tuh belum mampu, belum percaya untuk membeli itu, jelas tuh naik biasanya, thriftingnya itu naik gitu. Itu senangnya itu dulu. Makanya alangkah bagusnya itu setelah kita memutuskan untuk membuka satu brand itu, ya kita harus fokus satu brand itu. Kenapa? Karena setiap brand itu memang ratusan orang bukanya ya, dan nanti orang-orang yang buka itu akan nangkring di sana, mereka akan stay di sana gitu. Itulah saya bilang tadi, memang harus memutuskan satu brand itu. Nah setelah kita personal brand kita udah dikenal loh sama yang lain, dan mungkin toko kita udah dikenal sebagai penjual item tersebut, nah kita bisa pindah ke item lain itu juga nggak apa-apa. Jadi mereka tuh selalu menunggu postingan terupdate terbaru kita gitu. Jadi orang penasaran nih, oh hari ini posting ini, minggu depan posting ini juga, yang minggu depan. Tapi kita tetap fokus dengan apa yang kita bangun tadi. Di awal itu harusnya dahulukan item itu gitu. Yang lain itu mungkin buat seling-selingan aja gitu. Itu juga bagus. Jadi orang tuh tingkat penasaran orang itu sama, rasanya sama gitu. Makanya harus punya warna dalam berdagang itu, seperti saya jelaskan tadi dalam satu toko. Satu toko itu kalau bisa kita offline nih dagangnya. Jadi setelah ada customer itu melihat pemandangan toko kita tuh semakin lama semakin baru, ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Jadi orang lewat pun walaupun nggak ada niat mau beli, ketika mereka masuk tuh tercantum sendiri gitu, niat mau beli itu. Dan rencana pasar itu bisa kita mulai ini, itu contoh aja. Ada satu toko yang menjual barangnya itu dengan sistem obral, mungkin di budget 10 ribuan. Sementara toko lain itu perencanaan pasarnya mungkin dengan diskon dengan angka yang sama, mungkin dari harga 50 sekarang jadi 10 ribu gitu. Nah itulah namanya perencanaan pasar tadi. Mungkin toko sebelah itu mengobral barang 10 ribu, sementara toko yang ini diskon harga dari 50 ribu
menjadi 10.000 diskon, bahasanya diskon 90%. Jika lakunya, walaupun mereka nggak mengobrol, kalau orang melihat punya diskon tadi itu harganya akan lebih besar. Karena orang berpikirin, oh itu barang itu masih layak dipakai, dan barangnya itu mungkin ada diskon dari suppliernya atau dari punya tokonya. Makanya tingkat lakunya itu akan besar. Makanya itu setiap pedagang itu pasti ingin mempunyai nilai tambah gitu. Setiap pedagang itu mempunyai nilai tambah dalam toko sendiri-sendiri. Beda-beda. Contoh aja, kakak lihat aja seperti kakak pergi dalam satu keramaian. Dalam satu keramaian itu terdapat satu pasar. Dan satu pasar itu pasti terdiri orang jual yang sama, itu sama. Mungkin di sebelah ini jual tas, sebelah juga jual tas, sebelah lain juga mungkin jual tas. Nah, tapi walaupun mereka sama dagangnya, mereka pasti mempunyai planning masing-masing. Mereka masih mempunyai strategi masing-masing dalam berdagang. Mungkin yang satu ini teriak dengan harga diskon tadi, yang satu ini teriak dengan harga obral, yang satu ini teriak dengan barang yang barunya gitu, walaupun kualitasnya sama. Jadi mereka itu memang mau mempunyai nilai tambah dari toko-toko lain gitu. Tergantung orang itu disukainya kemana nih larinya gitu. Nah, buat teman-temanku juga yang mau usaha thrifting ini, alhamdulillah usaha ini semakin hari bukan semakin pendek loh. Usaha ini semakin lama semakin mengembang. Jadi orang-orang yang belum usaha pun mulai usaha. Jadi usaha ini memang semakin hari semakin jalan. Karena kebutuhan orang itu ya selain makan, mereka itu membutuhkan fashion gitu. Itu saya dari saya mau melekat dan terima kasih.